Hari ini kehidupan sangat didominasi oleh teknologi. Tak terkecuali kami, para siswa-siswi. ChatGPT, AI yang sangat membantu kami. Bisa buat tugas, jawab pertanyaan, sampai mencari inspirasi. Tapi katanya ChatGPT membuat malas berpikir dan membatasi literasi. Yuk kita bahas. Di tanah rencong yang kaya akan sejarah dan kearifan lokal, budaya membaca tumbuh perlahan di antara tantangan zaman. Aceh terus bertumbuh. Di tengah riuhnya dunia digital, kita masih percaya pada kekuatan membaca. Dari perpustakaan sekolah hingga pojok literasi di Menasah, budaya baca terus dihidupkan. Tapi hari ini tantangannya berbeda. Bukan lagi sekedar keterbatasan buku atau fasilitas, melainkan kehadiran teknologi cerdas yang memberi jawaban instan, seperti ChatGPT dan kecerdasan buatan lainnya. ChatGPT itu memang kita tidak bisa menutup mata terhadap kehadirannya. Kemudian kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada teknologi yang super canggih seperti AI akan hadir di dalam dunia pendidikan. Yang saya perhatikan selama ini itu tentu saja tidak. Kenapa demikian? Karena di AI ini kan sangat terbatas terkait buku. Buku mereka bisa menggunakan Google Book ataupun jurnal lainnya. Nah, untuk buku fiksi kan mereka bisa menggunakan Google Book, tapi itu kan tidak bisa diakses semua halaman. Halamannya terbatas. Nah, artinya mereka tetap harus kunjung ke pustaka, baik itu pustaka secara real maupun pustaka elektronik. Karena kan sekarang memang sudah banyak web-web pustaka, termasuk Perpusnas pun sudah menyediakan pustaka digital. Nah, artinya secanggih apapun itu tidak bisa menggantikan keberadaan pustaka terhadap dunia literasi, karena tidak semua bahan yang dimiliki oleh pustaka itu dimiliki juga oleh AI. Generasi muda kini lebih memilih bertanya pada AI daripada membaca, lebih suka ringkasan daripada menyelami isi. Ini bukan hanya soal salah atau benar, tapi tentang menjaga keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan tetap mencintai literasi. Karena membaca bukan hanya soal tahu, tapi tentang memahami. Namun di dalam proses pembelajaran, literasi dan lain sebagainya, saya selalu menekankan kepada siswa bahwa ChatGPT itu dapat digunakan tapi dengan bijaksana. Artinya tidak mematikan kreativitas dan inovasi siswa dalam berkarya. Misalkan ChatGPT dapat digunakan untuk mencari ide ataupun mencari fenomena-fenomena yang sedang booming sekarang, ataupun juga mencari referensi-referensi karya sebelumnya. Hanya sebatas itu, tapi ketika mulai menulis, maka itu murni karya siswa. Karena saya selalu mengingatkan bahwa orisinalitas dan kreativitas dari sebuah karya itu sangat penting. Kalau misalkan kita bergantung pada AI, itu juga bisa menyebabkan plagiasi dan kreativitas dari siswa itu sendiri bisa mati. Saat ini literasi digital di Aceh berada di tingkat 9 tertinggi di Indonesia dengan skor 3,57. Saya sebagai Gen Alpha juga tak luput dari penggunaan ChatGPT yang pasif, dan saya melihat sendiri peristiwa ini ketika saya berada di kelas digital yang pembelajarannya menggunakan laptop pribadi. Saya melihat teman-teman saya menggunakan ChatGPT semata-mata untuk mencari jawaban dari soal latihan yang diberi oleh guru-guru. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik bahwa ide yang mereka punya itu lebih penting. Nah, setelah mereka mendapatkan ide, apabila mereka memerlukan literasi, referensi dan lain sebagainya, maka boleh mencari lewat AI. Tapi bukan berarti meminta AI untuk menyelesaikan karya mereka, karena itu bukan lagi plagiat. Kalau itu sudah tertanam dalam peserta didik, insya Allah peserta didik akan lebih menghargai ide yang mereka punya, lebih percaya diri terhadap ide yang mereka punya, dan lebih menghargai proses dari menulis itu sendiri. Intinya literasi itu bukan hanya hadir dari teknologi, tapi literasi itu sejatinya hadir dari jiwa dan pikiran kita untuk mengungkapkan ide yang kita punya. Nah, bagaimana kemudian kita dapat percaya diri dengan karya kita tanpa melibatkan teknologi yang seperti itu?